Oke. Nah, kalau tadi udah masing-masing cerita gitu ya, hambatannya atau misalnya awalnya mulai investasi. Nah, saya mau nanya sama Hoir gitu ya. Dari investasi syariah yang sudah dimiliki gitu ya. Kira-kira ada nggak yang pengalaman nggak udah beli saham syariah, saham syariahnya dibeliin buat apa gitu? Kalau Udah buat pernah kejadian belum? Tadi kan ngomongin resolusi Dari keuangan. investasinya gitu, udah dibeliin apa kira-kira? paling yang tadi sih Pak, saya tuh bisa dari kemarin tuh dapat dividen dari saham, terus juga dapat capital gain juga. Nah itu saya belikan buat tiket pesawat pulang ke rumah. Oh. Itu dia dapat dari situ. Jadi pure dari uang tiket pesawat, terus juga makan-makan di kampung aja ke orang tua. Nah, dari saham, Dividen iya, sama dari dividen. hasil capital gain, Iya, hasil trading. Benar, jadi itu dapetin. Ini teman-teman salah satunya ya, kalau misalnya masih muda bisa investasi saham, salah satunya tadi gitu ya, imbal hasilnya adalah dividen dan capital gain yang bisa dipergunakan sesuai tujuan keuangannya. Itu tujuan keuangan itu jangan bilang, ah sederhana banget tujuan keuangannya, enggak gitu ya, karena tiap orang itu punya stat yang beda-beda. Nah, kalau nanya ke Cila nih, Cila juga tadi cerita udah jadi investor syariah, karena di luaran sana Cila yang nanya buat beli sukuk aja. Jadi ada teman saya di bank syariah itu sering dapat pertanyaan gitu, kalau non muslim beli sukuk boleh nggak gitu kan, padahal sukuk itu kan diterbitin negara gitu. Betul. Siapa aja boleh gitu ya. Nah kira-kira kalau menurut Cila gitu, bagaimana produk-produk keuangan syariah itu sebenarnya bisa kok gitu ya untuk semua orang dan bisa juga untuk mencapai tujuan keuangannya. Oke, mungkin kalau boleh mundur lagi kali ya, bahas sedikit. Jadi sebelum aku bisa terjun ke saham, itu tuh sebelumnya aku udah nyicipin semua instrumen yang lain dulu. Jadi udah pernah beli? Iya, udah semuanya. Jadi aku bener-bener tuh coba dari deposito, emas, peer-to-peer lending, apa ya, reksadana. Itu reksadana dapat kan? Semua reksadana aku cobain. Obligasi, ST, Sukuk, SBR, ORI, semua aku cobain. Jadi setiap aku coba instrumen, barulah aku mau mencoba lagi ke instrumen yang lebih high risk berikutnya gitu. Sampailah di saham gitu. Jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi, karena aku tingkat penasarannya cukup tinggi gitu ya, tapi selama aku ngeliat itu sebuah instrumen yang diawasi OJK, dinaungi BI, dan legit dan legal di Indonesia, aku coba sih, kayak ya intinya mulai aja dulu gitu, kayak mulai aja dulu dari 1 juta gitu. Jadi nggak masalah mau itu syariah, mau itu konvensional, siapapun berhak untuk beli dan bisa mendapatkan keuntungannya, ya why not, buat aku sih kayak gitu. Betul sekali, jadi coba aja, jangan ragu-ragu dan jangan banyak nanya. Pokoknya ini boleh lah gitu ya. Jangan ngerasa waduh non muslim gitu beli sukuk, tenang gitu. Itu cobain aja, dan ternyata udah pernah beli ST segala macam, dan ternyata kalau menurut Cila kira-kira untuk mencapai tujuan keuangan yang Cila mau, sebutlah jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Kira-kira produk apa ya kira-kira nyantol banget? Kalau memberikan income yang paling nyantol banget udah pasti dari saham, karena kan high risk high return. Kalau yang memberikan kenyamanan sangat dengan tenang sih ke obligasi sih. Baik itu ST, ORI, Sukuk, apapun itu semuanya tenang dan enak, dan bunganya lebih tinggi ya. Jadi kayak lebih berasa gitu kan dibanding deposito. Oke, sip. Mantap. By the way Kang Diri, tadi aku sempat tertarik sama ceritanya Khoir tentang lingkungan nih. Di Gen Z ini kan sekarang kita sering banget lihat-lihat media sosial gitu. Apa namanya ikut-ikutan sama yang trending-trending di sosial media gitu. Nah, mungkin pertanyaan lebih ke cara ngebentengin diri sih. Kadang kita ngelihat ada tren, biasanya nih kalau yang cowok ya ada, baju oversize gitu ya. Jadi pengen gitu, atau sepatu apa gitu ya, baju-baju thrifting gitu. Nah, kira-kira cara apa yang membentengi diri dari influence temen atau dari media sosial tuh kayak gimana sih biar kita nggak impulsif gitu? Benar sih Mas, emang juga pada teman-teman ya, saya juga ngobrol-ngobrol ke teman-teman. Nah mereka ini kebanyakan ini bergaya bukan karena kemauan mereka, tapi karena gengsi. Nah itu mereka ikut-ikutan gitu kan. Emang benar semua itu ada, teknologi makin maju, hal-hal baru makin muncul, tapi kan kita harus bisa nih men-spare mana yang harus kita ikutin, mana yang nggak harus. Bahkan ada sampai teman saya tuh, dia tuh ngikutin gengsi sampai dia ngutang gitu, sampai ngutang sana sini gitu kan. Jadi kayak hal yang buruk lah gitu kan buat hire. Jadi kalau buat hire pribadi sih bagaimana spare-nya, tadi sih kita harus punya tujuan dulu Mas, ke depannya itu bagaimana mau ngapain. Nah kalau dengan adanya tujuan itu membuat kita lebih disiplin.
dan Ya, ya. membangunlah hal-hal disiplin mulai dari hal-hal kecil aja kayak tadi kita mencatat pengeluaran, mau beli air aqua pun dicatat, itu kan tuh hal yang sangat baik itu kan kita. Jadi kita lebih teratur lah hidupnya gitu buat kedepannya gitu Mas. Ibarat air gitu ya, kalau cuma ngalir doang kena harus belok-belok dikit Jadi belok gitu. belok, Tapi iya. kalau misalnya udah punya tujuan lurus gitu kan, ada ombak-ombak gitu juga tetap Bagus. stick to the tujuannya gitu ya. Benar Mas. Benar-benar ini menarik nih Kang Diri. Jadi kita harus punya tujuan ya ngomongin soal solusi keuangan gitu. Oke, ngomongin soal lingkungan juga Mas Khoir, kan tadi kita sudah sama-sama dengerin ya kalau Khoir nih dari Investroopers ya, jadi duta pasar modal syariah. Nah tadi kita ngomongin soal lingkungan. Nah salah satu tujuan dari Investroopers ini kan adalah untuk menginfluence orang ya untuk investasi. Nah mungkin dari Khoir mungkin pertama bisa jelaskan dulu nih kira-kira program Investroopers itu apa, kemudian berapa periode, kemudian apa aja sih yang dilakukan gitu Khoir selama periode tersebut, mungkin bisa diceritakan dulu. Oke. Jadi program ini saya sangat bangga sih Mas, sebenarnya Mas sama program ini Mas. Jujur bangga banget. Dan alhamdulillah saya jadi kepilih nih bagian dari program ini. Jadi program ini ya yang dilakukan oleh IDA Islamic. Saya ucapkan terima kasih kepada IDA Islamic yang udah menyelenggarakan program ini. Jadi ini program kemarin tuh kita ngadain ada 3 bulan ya Pak ya. 3 bulan itu programnya. Nah di situ kita para Investroopers kita berbaur sama masyarakat, sama teman-teman, kita mengadakan sharing-sharing bareng, edukasi bareng, memperkenalkan tentang pasar modal syariah sama teman-teman. Jadi program ini sangat membantu sih Mas buat dari Khoir pribadi. Khoir lebih bisa pede jumpa sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman, dan juga alhamdulillah banyak teman-teman yang terbantu dengan program ini gitu Mas. Betul, karena kayaknya kalau gadgetnya lebih terinfluence sama yang sesama Gen Z gitu. Kalau sama orang tua tuh kayak merasa diceramahi gitu ya, digurui sama yang lebih tua gitu. Jadi kalau sama teman sebaya kayaknya lebih enak gitu ya. Berarti di program ini Khoir sharing-sharing ke teman sebaya tentang investasi ya. Oke. Mungkin selama menginfluence teman sebaya gitu, ada nggak sih cerita menarik gitu dari Khoir? Oke, kalau cerita menarik selama 3 bulan ini pasti banyak sih Mas. Cuman ada satu hal yang sangat Khoir ya bersyukurlah dapat program ini. Jadi kita itu ada teman saya 1 orang. Nah dia ini orangnya jadi bilang bebel, apa sih bebel ke bahasa Indonesia? Bebel. Susah dibilangin. Ya benar. Batu. Nah gitu. Dia sangat tertarik dengan judi online, dengan pinjol. Candy Crush. Jadi kan bertolak belakang nih dengan kitanya. Nah mereka sangat batulah sama kita. Nah suatu ketika pas saat itu dia ada masalah nih Pak. Dia udah pusing banget dengan keadaan dia, selalu dikejar-kejar oleh yang pinjol itu, dikejar-kejar, telepon-teleponin. Nah, dia datang dia ke saya. Waktu saya lagi ada acara, kita tuh lagi diskusi sama teman-teman. Dia datang, "Hir, bisa nggak bantuin saya?" gitu. "Nah, kenapa?" gitu. "Saya ada masalah di hal ini, dalam pinjol, dikejar-kejar pinjol." "Lah emang kenapa dengan masalah keuangannya kok bisa sampai ke sana?" gitu. "Iya, ini gara-gara nafsu sih," gitu. Nah jadi Khoir bantu sebisanya, dan juga dia minta itu Pak dikenalin dengan apa ya pasar modal syariah itu bagaimana, karena dia melihat Khoir tuh kayak alhamdulillah ini kayak aman-aman aja gitu, dia nggak kesana-kesana gitu kan. Jadi dia minta bantuan ke Khoir gitu. Udah setelah Khoir bantu, Khoir kenalin, dan besoknya kita buka rekening saham syariah. Nah, kita buka, lalu juga mengajarin dia bagaimana hal-hal kecil lah memanage keuangan, dari hal per bulan itu bagaimana pengeluarinnya. Kalau emang kita bisa memisahkan antara ya kebutuhan konsumtif, juga kita bisa menyisihkan sedikit buat investasi gitu. Nah, alhamdulillah dia tidak lagi mengikuti pinjol itu, tidak mengikuti judi online lagi gitu Pak. Ini bisa diangkat jadi film hidayah ya. Waduh. Nah kalau misalnya nanya sama Cila kan pasti nggak semua teman-temannya atau lingkungannya itu di orang yang paham keuangan juga sama kayak Cila gitu ya, punya sertifikasi banyak. Nah itu kira-kira ada nggak sih teman yang Cila pernah kasih tahu gitu supaya dia punya keuangan yang lebih baik lah istilahnya gitu? Oke, kalau temen ada sih ya, tapi puji Tuhan selama ini mungkin karena semakin tua semakin bergaulnya sedikit juga gitu ya. Jadi teman-teman di sekitar aku puji Tuhan sebenarnya udah mulai menabung gitu. Cuman mungkin medianya masih yang sangat konvensional.
Nah, tapi kalau mungkin bisa cerita pengalaman menarik, aku mulai dari lingkungan terdekat aku. Jadi aku bisa dibilang mulai memaksa dalam tanda kutip itu ke adik-adik aku. Oh, ke keluarga justru. Iya, ke lingkungan keluarga. terdekat, oke. Benar. Jadi caranya ialah ketika mereka berulang tahun, aku memberikan hadiahnya lewat RDN. Jadi dipaksa harus membuka akun. Ya kan, cara yang baik. Kalau mau dapat hadiah buka akun Iya, dulu. hadiahnya transfer ke rekening RDN. Jadi mau nggak mau mereka harus buka akun. Ya udah. Jadi ayo mereka buka akun. Oke, bisa dicoba ya teman-teman. Hadiahnya dipaksa pakai RDN gitu. Benar-benar. Pakai referral. Biar dapat cashback. Tapi itu nggak bertentangan sama orang tua. Itu gimana orang tua jadi bilang, oh iya, boleh gitu ya. Sampai akhirnya circle terdekat jadi investor juga. Itu ceritanya gimana? Oke, jadi di 2018 setelah aku buka akun, itu orang tua belum tahu. Oh gitu? Iya, jadi aku buka akun orang tua Duitnya nggak tahu. emang dari hasil Iya, usaha gitu ya? udah hasil sendiri kan soalnya. Nah, terus seiring berjalannya waktu pas mulai pandemi balik, itu kan aku buka akun nggak trading tiap hari kan. Jadi kayak beli blue chip aja terus udah gitu. Nah, mulai pandemi kan semua orang mulai memanas lagi tuh isu tentang saham dan pasar modal. Nah, mulailah di tahun itu akhirnya karena aku udah mulai arahnya lebih jelas kan, udah kerja ke salah satu sekuritas juga kemarin gitu kan, udah bener-bener aku pribadi yang nyemplung ke dunia pasar modal. Jadi orang tua udah lebih terbuka sih. Jadi kayak udah lebih, oh iya saham bukan judi, meskipun mereka belum ngerti juga itu apa. Walaupun udah dijelasin, tapi kayak oh iya. Tapi orang tua tuh sebenarnya cukup terbuka, maksudnya mereka beli sukuk juga, beli ori, beli ST gitu. Jadi memang konsep sahamnya aja yang mereka belum pahami sampai ke situ, kayak gitu. Oke, jadi banyak Gen Z yang belum bisa investasi karena itu tadi terkendala persetujuan dari orang tua gitu. Nah ini bagusnya dari celah akhirnya cari duit sendiri gitu kan. Terus investasi sendiri. Nah cara meyakinkan orang tua bisa dicontoh juga teman-teman, jadilah investor yang baik, jangan sampai memberikan kesan buruk sebagai investor gitu ya. Apalagi investor syariah, apalagi orang tuanya Cila investor sukuk juga, Masya Allah. Pahlawan negara, kan baru kemarin kita kan acara bahwa investor itu adalah pahlawan keuangan negara.